Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Siswa kelas 2, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 2 semuanya hebat. Oke, sebelum berdoa silakan melihat meja kita dengan meja yang ada di kanan kiri kita. Apakah sudah lurus atau belum? Kalau belum, silakan diluruskan dan dirapikan, oke? Nah, kalau sudah, yuk kita berdoa dulu sebelum belajar agar diberi kemudahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sebelum itu silakan cek juga teman sebangku kita, apakah ada yang tidak masuk atau ada yang belum datang nih. Oke, masuk semuanya ya, alhamdulillah. Berarti kalau masuk semuanya sudah siap belajar ya? Oke, good. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat gak kita kemarin itu belajar tentang apa ya? Boleh silakan Nabila? Tentang tanda koma. Nah, sekarang Ibu tanya, fungsinya tanda koma itu untuk apa? Silakan Vino. Untuk memerinci beberapa unsur kata. Oke, betul. Kemudian ada Dea, silakan Dea. Untuk mendahului kata tetapi. Nah, semuanya sudah betul ya. Jadi fungsinya tanda koma itu ada dua yang kita pelajari. Yang pertama untuk memerinci beberapa unsur kata, dan yang kedua untuk mendahului kata tetapi. Nah, sekarang Ibu sudah bikin contoh di layar. Coba diperhatikan ya. Ibu sudah bikin kata Dea membeli buku, pensil, dan penghapus. Nah, kira-kira tanda komanya diletakkan di mana? Ada yang bisa menjawab? Betul sekali, setelah kata buku dan kata pensil. Nah, sekarang kalimat yang kedua. Dea ingin membaca buku tebal itu, tetapi tidak memiliki waktu. Nah, sekarang beda ya dengan yang tadi. Kira-kira sekarang tanda komanya ada di mana? Di sebelum kata tetapi. Oke, semuanya sudah pintar ya, sudah ingat sama materi kita yang sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini ada kata buku dan ada kata tebal. Kira-kira kata buku dan kata tebal itu jenis katanya sama atau berbeda? Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Kira-kira yang mana yang betul? Nah, Ibu jelaskan. Jadi, kata buku itu adalah kata benda. Kata apa? Benda. Oke. Sekarang kata tebal. Kata tebal itu adalah kata sifat. Apa? Kata sifat. Oke, betul. Nah, sekarang kira-kira perbedaannya apa ya dari kedua kata itu? Oke, hari ini kita akan belajar tentang kata benda dan juga kata sifat dengan melihat langsung benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, lanjut. Buku tadi itu adalah kata benda. Oke, nah kata benda itu apa sih? Kata benda itu adalah kata berupa nama benda yang merujuk pada benda, bisa merujuk ke nama tempat, bisa merujuk ke manusia. Contohnya apa, Ibu? Contohnya adalah seperti tadi ya, contohnya adalah buku. Nah, ini Ibu bawa bukunya. Ini buku adalah kata benda. Nah, ini ada pensil. Ini kata benda. Kemudian ada penggaris. Ini juga termasuk kata benda. Dan ada banyak juga di ruangan kelas kita yang termasuk kata benda. Ada yang bisa menyebutkan nggak kata bendanya apa saja? Oke, silakan Tio. Ada kipas angin, betul. Ada yang mau lagi? Silakan. Meja, oke. Kursi, lemari, sama papan tulis dan lain sebagainya. Nanti kalian sebutkan sendiri ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kata sifat. Kata sifat tadi Ibu bikin dengan kata
tebal. Nah, tebal itu termasuk kata sifat. Kata sifat itu digunakan untuk menjelaskan suatu benda. Kira-kira benda itu ukurannya seperti apa, keadaannya seperti apa, kemudian warnanya seperti apa, waktunya juga bisa disebutkan. Nah, contoh dari kata sifat, selain kata tebal tadi ya, ada panjang, ada pendek, ada tinggi, ada pendek. Oh ya, pendek sudah ya. Nah, terus ada lebar, ada sempit, kemudian ada luas, kemudian ada baik, ada sombong, itu juga termasuk sifat. Kemudian ada kalau warna itu bisa hitam, putih, ataupun mejiku hibiniu. Nah, kata sifat itu hanya bisa diletakkan setelah kata benda. Jadi contohnya seperti tadi ya. Tadi kan contohnya adalah buku tebal. Nah, buku kata bendanya dan kata sifat itu adalah tebal. Jadi kata sifatnya diletakkan setelah kata benda. Sekarang Ibu bawa contoh konkretnya. Ibu bawa contohnya dari kata benda. Ini namanya apa? Penggaris. Ada yang mau menjelaskan kata sifatnya itu apa untuk penggaris ini? Penggaris panjang. Oke, penggaris panjang. Kemudian ada pensil. Ini pensil. Ibu mau kalian menyebutkan kata sifatnya berupa warna. Pensil, warnanya apa ini? Coklat. Berarti pensil coklat. Nah, sekarang penghapus. Penghapus ini ukurannya seperti apa? Kecil, menjadi penghapus kecil. Nah, seperti itu ya. Berarti semuanya sudah bisa ya untuk membuat kata dari kata benda dan juga kata sifat. Oke, sekarang Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas. Nah, karena di kelas kita ada 25 orang, jadi Ibu sudah membagi kalian ke dalam 5 kelompok dengan anggota 5 orang. Ibu bagi dulu ya. Kelompok 1 ada A, B, C, D, E. Kelompok 2 F, G, H, I, J. Kelompok 3 K, L, M, N, O. Kelompok 4 P, H, R, S, T. Dan kelompok 5 U, V, W, X, Y. Oke, silakan berkumpul dengan teman kelompoknya ya. Kelompok 1 ada di sebelah sini, yang paling depan. Kemudian belakangnya kelompok 2. Kemudian kelompok 3 di tengah ya. Kelompok 4 di depan sendiri, yang paling kanan sini. Kemudian belakangnya kelompok 5. Oke, kelompoknya sudah terbentuk dan sudah berkumpul ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD dulu. Silakan ketua kelas untuk ambil lembarannya. Oke, silakan. Nah, sudah ya. Sekarang diperhatikan. Di dalam lembaran itu, Ibu sudah bikin tabel. Nah, di dalam tabel itu kan ada kolom kata sifat dan juga ada kolom kata benda ya. Nah, silakan kalian membuat atau menemukan kata benda dan juga kata sifatnya dengan melihat benda-benda yang ada di sekeliling kita. Boleh yang ada di dalam kelas, boleh ada yang di luar kelas, tapi dengan catatan harus tetap tertib. Oke? Nah, nanti setelah selesai semuanya, setiap kelompok akan presentasi untuk membacakan hasil penemuannya atau hasil diskusinya nanti di depan. Oke, bisa dipahami? Oke, nah biar kelasnya tetap tertib, Ibu kasih aturan ya. Jadi setiap anggota harus ikut mengerjakan semua tugasnya bersama-sama ya, harus bekerja sama. Nggak boleh dikerjain sama satu orang aja. Kemudian yang kedua, nggak boleh ada yang lari-larian di kelas. Yang ketiga, kalau berbicara harus dengan suara yang pelan biar tidak mengganggu kelompok yang lain. Nah, nanti yang kelompok yang paling tertib akan Ibu kasih hadiah. Oke? Bisa dipahami? Nah, selamat mengerjakan. Semua kelompok sudah selesai mengerjakannya. Oke, Ibu tes ya. Kelompok 1 sudah apa belum?
Sudah? Oke, kelompok 2? Sudah juga. Kelompok 3? Oke, belum ya. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Sudah. Oke. Sambil menunggu kelompok 3 selesai, semua kelompok maju dulu ya presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Untuk teman-teman yang lain, jangan ngobrol sendiri ya. Teman-temannya diperhatikan yang ada di depan. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Sekarang, oh iya, kelompok 3 sudah apa belum tadi? Belum, masih belum. Oke, lanjut ke kelompok 4 dulu ya. Kelompok 4 silakan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 3 sudah apa belum? Sudah? Oke, silakan maju sekarang. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, semua kelompok sudah hebat karena sudah menyebutkan kata benda dan juga kata sifatnya dengan baik. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai, tapi sebelum itu Ibu mau mengulas kembali pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang kata benda dan juga kata sifat. Nah, sekarang Ibu akan menyebutkan katanya, kalian yang harus menebak itu termasuk kata benda atau termasuk kata sifat. Oke? Oke, Ibu sebutkan ya. Pensil, benda, oke. Buku, benda. Panjang, sifat, oke. Pendek, lebar. Kalau warna putih, kalau lembaran itu apa? Ayo. Kata benda, oke. Kemudian ada papan tulis, iya benda. Kemudian ada sempit itu kata sifat. Nah, sekarang pintu itu apa? Benda, oke. Semuanya sudah bisa menyebutkan bedanya kata benda dan juga kata sifat ya. Ibu apresiasi kepada semuanya karena sudah bisa menyebutkan dan juga bisa membedakan kata benda dan juga kata sifat. Nah, sekarang sesuai kata Ibu tadi ya, akan ada satu kelompok yang akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Nah, kira-kira kelompok berapa ya? Ada yang tahu? Mereka adalah kelompok dari kelompok 2. Yeay, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk hadiahnya, ini ya untuk hadiahnya. Oke, sama-sama. Oke. Untuk pelajaran hari ini kita sudah cukup ya. Nah, untuk menutup pembelajaran, mari kita tutup dengan doa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Amin. Nah, jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya ya. Pasti akan selalu ada hari-hari yang menyenangkan di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.